Raja Bela Diri mengguncang semesta Season 5. Yang Chen saat ini dan Yang Chen barusan adalah dua sosok yang sangat berbeda. Sebelumnya, Yang Chen telah menyaksikan banyak pertempuran tetapi kurang memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya, yang seperti harta karun tersegel, hanya kekurangan kunci. Pertarungannya dengan Suhu adalah kunci yang dibutuhkannya. Begitu segelnya terbuka, pemahaman Yang Chen tentang pertempuran langsung meningkat. Sekaranglah waktu terbaik baginya untuk melakukan serangan balik. Dengan pengalaman bertarungnya, Yang Chen segera menganalisis bentrokan tinju yang akan datang. Kapan waktu terbaik untuk menyerang, kapan waktu terbaik untuk bertahan, kapan waktu terbaik untuk menyerang. Pikiran-pikiran ini telah membentuk gambaran virtual dalam benaknya. Terima ini, Yang Chen melancarkan jurus tarik awan. Hah, Suhu tiba-tiba terkejut ketika melihat gerakan Yang Chen. Yang Chen, yang sejak awal bersikap defensif, secara mengejutkan memilih untuk menyerangnya pada saat ini. Hal ini membuat Suhu tiba-tiba mencibir, Yang Chen, aku tidak tahu jenis ilmu bela diri apa yang telah kau latih. Jika kau fokus pada pertahanan, mungkin aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi sekarang, kau berani menyerangku. Haha, Yang Chen, akhirmu sudah dekat. Sejak awal, Suhu percaya bahwa Yang Chen tidak mampu menghentikannya. Namun, dia tidak menyadari betapa salahnya dia. Jurus penarik awan adalah keterampilan bela diri tertinggi, yang tentu saja bukanlah sesuatu yang dapat dipahami sepenuhnya di tempat seperti gurun besar. Yang Chen sebelumnya kurang berpengalaman dalam pertempuran, tetapi sekarang, dengan pengalaman pertempuran yang sesungguhnya, penerapan jurus tarik awan miliknya tiba-tiba meningkat 10%. Dalam sekejap mata, angin dari tinju Yang Chen meraung dan melancarkan serangan dahsyat ke arah Suhu. Suhu, hati-hati, guru ketiga, dengan pengalamannya yang luas, mengerutkan alisnya setelah melihat teknik tinju Yang Chen. Dia telah merasakan kedalaman kemampuan bela diri Yang Chen yang tak terukur. Namun, kesadarannya datang terlambat untuk memperingatkan Suhu. Suhu hanya ingin bersiap-siap, tetapi hembusan angin dari tinju Yang Chen sudah tiba. Teknik tinju macam apa ini? Suhu tiba-tiba ingin bertahan, tetapi pukulan demi pukulan Yang Chen membuatnya merasakan kulit kepalanya geli dan pandangannya kabur, sehingga ia tidak mampu menganalisis gerakan teknik tinju Yang Chen. Merusak. Saat Suhu meraung, dia tiba-tiba mengumpulkan kekuatan untuk mematahkan serangan bertubi-tubi Yang Chen. Namun, ia segera menyadari bahwa ketika ia mengerahkan kekuatan 1000 pon pada Yang Chen, rasanya seperti ia memukul kapas, tidak menimbulkan riak apapun, dan itu tidak memperlambat serangan Yang Chen hingga setengahnya pun. Tidak bagus. Suhu baru menyadari saat itu bahwa dia telah mengikuti ritme Yang Chen. Pertarungan Yang Chen dengan Suhu, dengan segala lika-likunya, terlihat jelas oleh para penonton di pinggir lapangan. Saat itu, mulut semua orang ternganga lebar. Karena Yang Chen, yang sebelumnya berada dalam posisi bertahan, berhasil membalikkan keadaan dan mengambil alih kendali permainan. Yang Chen sebenarnya memiliki keunggulan. Ini sungguh tak bisa dipercaya. Suhu merangkak keluar dari tumpukan mayat, memiliki pengalaman membunuh yang kaya, dan telah mengikuti guru ketiga, jadi kemampuan bela dirinya juga bagus. Bagaimana mungkin dia bisa diredam oleh Yang Chen? Tidak hanya ras asing dan para bandit, bahkan orang-orang dari keluarga yang sendiri pun terkejut dan gembira dengan hasil ini. Yang Jinhe pun tidak terkecuali. Jurus bela diri apa yang sedang dipraktikkan Yang Chen? Yang Jinhe bertanya-tanya, tetua keempat, apakah keluarga yang kita memiliki jurus bela diri ini? Karena berdasarkan pengalamannya ia tidak dapat mengenali jurus bela diri apa yang digunakan Yang Chen, ia harus bertanya kepada tetua keempat, yang bertanggung jawab atas pavilion Wuji dan lebih mengetahui tentang jurus bela diri. Perlu dicatat bahwa Yang Chen dan Suhu memiliki tingkat kultivasi seni bela diri yang sama, tetapi kemampuan bela diri keluarga yang konon lebih rendah daripada geng pencuri kuda. Tetua Yang Si mengelus janggutnya lalu menjawab, menahan rasa takjubnya, teknik bela diri yang digunakan Yang Chen adalah jurus tinju penarik kekosongan dari pavilion Wuji keluarga yang kami. Mengangkat tinju kekosongan, itu tidak mungkin. Aku sangat mengenal tinju kekosongan. Gerakan dan apa yang digunakan Yang Chen benar-benar berbeda. Teknik tinju Chen jauh lebih indah daripada teknik tinju penarik kekosongan. Yang Jinhe segera menggelengkan kepalanya. Tetua Yang Si berkata sambil tersenyum masam, itu juga yang ingin kukatakan. Awalnya, aku tidak bisa mengenali jurus bela diri yang digunakan Yang Chen. Baru setelah aku mengamati gerakannya dengan saksama aku bisa mengenalinya. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Yang Jinhe bingung. Yang Si menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan gugup, kurasa ketua klan dan aku telah meremehkan bakat Yang Chen. Apa maksudmu, tetua keempat? Yang Jinhe menyipitkan matanya. Tetua Yang Si mengerutkan kening, begini ceritanya, beberapa hari yang lalu, Yang Chen mengunjungi pavilion Wuji. Dia memilih jurus tinju penarik kekosongan di sana. Setelah itu, dia kembali ke pavilion Wuji hanya setelah 4 hari. 4 hari, mungkinkah anak ini mempelajari jurus tinju penggalian kekosongan hanya dalam 4 hari? Yang Jinhe terkejut. Lebih dari itu, Yang Chen menguasai jurus tarik kekosongan hanya dalam 4 hari, dan bahkan menggabungkan pemahamannya sendiri ke dalam teknik tersebut. Dia bahkan menciptakan beberapa cara cerdik saat berlatih jurus tarik kekosongan. Namun, gerakan-gerakan cerdik pada saat itu masih jauh dari apa yang ditunjukkan Yang Chen sekarang. Pada titik ini, tetua Yang Si tak kuasa menahan keterkejutannya, dan berkata, jelas, pemahamannya tentang jurus tarik kekosongan telah meningkat dalam kurun waktu tersebut.
Teknik tinju yang ia tampilkan sekarang bukan lagi sekadar jurus tarik kekosongan. Maksudmu, anak itu punya kemampuan untuk menciptakan jurus bela dirinya sendiri. Ekspresi wajah Yang Jinhe tak bisa lagi tenang. Jika itu benar. Ini. Tetua Yang Si juga memperhatikan pertempuran itu, bergumam, benar. Awalnya, aku tidak tahu tentang ini, tetapi sekarang setelah melihat Yang Chen bertarung, aku pikir kemampuannya memang seperti yang kupikirkan. Tema utama dari jurus menarik kekosongan adalah keseimbangan antara kekakuan dan fleksibilitas. Namun, anak ini telah menyadari lapisan yang lebih dalam yang disebut alam yin yang di luar kekakuan dan fleksibilitas. Ketua klan, meskipun kita harus membayar harga yang sangat mahal, para bandit ini tidak boleh menyakiti Yang Chen. Dia adalah anugerah keluarga yang kita. Kau pikir aku bercanda? Tetua keempat. Seorang jenius dengan kepolosan seperti anak kecil, bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku, aku tidak bisa membiarkan para bandit melukainya. Yang Jinhe mengepalkan tinjunya, bertekad bulat. Ya, kepolosan layaknya anak kecil. Kalau tidak, mengapa anak ini, yang belum pernah berkelahi, melakukan hal itu? Sebelumnya, mampu bertarung seimbang dengan suhu, bahkan unggul dalam waktu sesingkat itu. Apakah yang dimaksud dengan kepolosan seperti anak kecil? Yang Jinhe pernah mendengar dari kitab-kitab klasik bahwa ada beberapa jenius di dunia yang memiliki kemampuan untuk menciptakan seni bela diri mereka sendiri. Kemampuan ini tidak ada hubungannya dengan bakat bawaan, melainkan bergantung pada pemahaman dan watak seseorang. Orang-orang seperti itu sangat langka. Yang Chen tidak hanya memiliki bakat bawaan yang luar biasa, tetapi ia juga memiliki kemampuan untuk menciptakan keterampilan bela diri sendiri dan memiliki kepolosan layaknya anak kecil. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Yang Jinhe menatap medan pertempuran tanpa berkedip, khawatir Yang Chen akan terluka. Ini adalah harta karun keluarga Yang. Bab 42. Namun, yang membuat Yang Jinhe merasa tenang adalah Yang Chen kini sepenuhnya menekan suhu dalam pertarungan mereka. Ya, pada titik ini, Yang Chen telah sepenuhnya menekan suhu. Jika dibandingkan dengan Yang Chen, temperamen suhu jauh lebih buruk. Jauh di lubuk hatinya, Suhu percaya bahwa tidak seorang pun di keluarga yang bisa menjadi lawannya, dan rasa superioritas inilah yang membuatnya merasa bahwa orang-orang yang disebut jenius namun tidak berguna di keluarga yang itu sama sekali tidak setara dengannya. Terlebih lagi, dengan tuan ketiga yang mengawasi dari belakang, ia juga memiliki keinginan untuk tampil baik. Oleh karena itu, begitu menyerang, Suhu akan menggunakan gerakan mematikan tanpa ampun. Namun, kini ia menyadari bahwa Yang Chen bukanlah tulang yang bisa ia kunyah sama sekali. Dia menjadi cemas. Semakin cemas dia, semakin banyak kelemahan yang terungkap dalam pembelaan Suhu. Ya, saat bertarung dengan Yang Chen, dia tidak tahu mengapa Yang Chen awalnya menyembunyikan kekuatannya, selalu menjaga pertahanannya. Tapi sekarang keadaan telah berubah, serangan Yang Chen teratur, dan dia berhasil menekan Suhu dalam satu tarikan napas, tidak memberinya kesempatan untuk menarik napas. Yang terpenting, dia yakin bahwa kemampuan bela dirinya di dalam geng berbaju merah akan lebih unggul daripada Yang Chen, tetapi siapa yang bisa meramalkan bahwa kemampuan bela diri yang dikembangkan oleh Yang Chen jauh lebih mendalam dan tak terduga daripada miliknya sendiri. Serangannya tampaknya meleset seperti kapas. Di sisi lain, serangan Yang Chen sangat ganas dan kuat seperti baja, sehingga sangat sulit untuk ditangkis. Dalam hal adu kemampuan bela diri, dia sama sekali bukan tandingan. Kelemah lembutan. Ketegasan. Yang Chen bergantian antara gerakan lembut dan keras, mengalirkan kekuatannya di dalam lengannya, sepenuhnya menunjukkan keunggulan jurus penarik awan. Kemampuan bela diri seperti itu tentu saja bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh Suhu. Serangan Yang Chen semakin ganas, dan dia sudah mengendalikan jalannya pertempuran. Saat itu, wajah tuan ketiga semakin muram. Dia sudah bisa melihat bahwa jika pertarungan berlanjut seperti ini, Suhu kemungkinan besar akan kalah telak. Namun, membiarkannya begitu saja adalah sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Lagi pula, dialah yang memulai masalah dan dialah yang akan menjadi orang pertama yang menghentikannya. Di mana wajahnya akan terlihat. Bagaimana mungkin Yang Chen bisa sekuat itu? Tuan ketiga meraung dalam hatinya. Suhu akan dikalahkan. Luar biasa, Yang Chen ternyata bisa menang. Seperti yang bisa dilihat semua orang, Yang Chen sudah mendapatkan momentum untuk menang. Dengan momentum ini, Yang Chen secara alami memanfaatkan kemenangannya. Dia berteriak dengan tegas, lepaskan. Sesaat kemudian, Yang Chen mengubah kekuatan lembutnya menjadi kekuatan yang ganas dan dahsyat, dan dengan hembusan angin kencang di tinjunya, dia menghantamkannya ke lengan Suhu. Suhu merasakan sakit yang menusuk hingga membuat lengannya mati rasa, dan dia menjerit kesakitan. Melihat pemandangan ini, tuan ketiga tiba-tiba menyadari bahayanya. Suhu, mundurlah dengan cepat. Suhu akhirnya memahami perbedaan antara dirinya dan Yang Chen dan segera mundur tanpa mempedulikan harga dirinya. Namun, akankah Yang Chen membiarkannya pergi begitu saja sesuai keinginannya? Terlepas dari hasil hari ini, dia pasti akan menjadi sasaran para bandit ini. Bagaimanapun juga, Yang Chen telah mengambil keputusan. Dalam sekejap, dia melangkah secepat angin, langsung mengejar Suhu yang berusaha mundur dari pertempuran. Dalam sekejap, Yang Chen tiba-tiba mencengkeram lengan Suhu. Dengan tiba-tiba, Yang Chen mengayunkan lengan Suhu dengan kuat membentuk lingkaran, dan di saat berikutnya, darah berceceran saat Yang Chen dengan kejam merobek lengan Suhu. Lawan api dengan api.
Suhu telah merobek salah satu lengan Yang Wu, jadi tentu saja, aku, Yang Chen, juga akan merobek salah satu lenganmu. Tentu saja, Yang Chen tidak akan membalas kejahatan dengan kebaikan, itu sebenarnya untuk membalas dendam Yang Wu. Tindakannya hanyalah untuk melindungi sedikit kehormatan keluarga Yang. Lagi pula, jika keluarga Yang tidak menunjukkan apapun sebagai tanggapan terhadap tindakan para bandit hari ini, bukankah mereka akan dipandang rendah oleh orang asing? Ingatlah, hari ini adalah upacara kedewasaan keluarga Yang, hari yang istimewa. Apapun yang terjadi, kehormatan keluarga Yang tidak boleh hilang hari ini. Puci. Darah berceceran di mana-mana. Dan lengan Suhat yang terputus dipegang di tangan Yang Chen. Saat itu juga, Suhu jatuh ke tanah, wajahnya dipenuhi kengerian. Melihat Yang Chen yang memegang lengannya dan menatapnya, ia merasa putus asa tanpa harapan tersisa di matanya. Tanganku, tanganku, teriak Suhu panik. "Pa!" Yang Chen membanting lengan Suhu ke tanah. Saat itu, guru ketiga tidak bisa lagi duduk diam. Dia meraung seperti harimau di pegunungan. "Yang Chen, berani-beraninya kau menyakiti murid kesayanganku, aku menginginkan nyawamu." Gerakan Tuan ketiga secepat kilat, jauh melampaui Yang Chen. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia turun dari kudanya, menarik tubuhnya, dan menghunus pedangnya. Tuan ketiga melakukan semua ini sekaligus, tanpa penundaan, tidak memberi Yang Chen waktu untuk bereaksi. Tidak bagus. Melihat tindakan Tuan ketiga, Yang Chen tiba-tiba merasakan kengerian yang mengancam nyawanya. Dia tahu, dia tidak mungkin bisa menandingi guru ketiga dalam hal apapun. Kekuatan lawannya jauh melampaui kekuatannya. Saat ia kebingungan, ia mendengar dentingan, dan sesosok kuat menghalangi di depan Yang Chen. Itu adalah patriark keluarga Yang Jinhe, yang memegang pisau batu, menangkis serangan ganas Tuan ketiga dan sepenuhnya menghancurkan kekuatannya. Sangat kuat. Tuan ketiga, Anda, sebagai seorang tetua, bertindak melawan generasi muda bukanlah hal yang pantas, bukan? Yang Jinhe menatap tajam Tuan ketiga, tanpa mundur, memperlihatkan tatapan penuh tekad seolah hari ini, dia tidak akan menyerah, bahkan jika itu berarti konfrontasi dengan para bandit ini. Tuan ketiga juga terkejut dengan tatapan itu, tetapi dia cepat menenangkan diri dan berkata dengan nada sinis, "Patriark Yang, baru beberapa hari sejak kita terakhir bertemu, dan kultivasi seni bela dirimu telah meningkat. Aku tidak tahu apakah kakak yang ingin berlatih beberapa gerakan denganku, Liu." Terima kasih atas pujiannya, tapi upacara kedewasaan hari ini masih berlangsung, saya tidak berencana untuk mengadakan pertandingan persahabatan dengan Tuan ketiga. Sebaliknya, sekarang setelah kontes antar generasi muda selesai, bisakah Anda dan orang-orang Anda pergi? Jika tidak, ketika orang-orang dari suku-suku besar datang, Tuan ketiga harus menyambut mereka, dan itu akan membuang waktu berharga Anda. Kata Yang Jinhe dengan sungguh-sungguh. Bagaimana mungkin Tuan ketiga tidak tahu bahwa Yang Jinhe menggunakan kekuatan suku-suku besar untuk mengancamnya? Meskipun geng pencuri kuda merajalela dan mendominasi, mereka tidak memandang rendah semua orang di padang belantara besar. Setidaknya, mereka masih peduli dengan kekuatan 12 suku besar. Patriark Yang, aku tidak akan melupakan masalah muridku hari ini. Sebaiknya kau sembunyikan harta berhargamu, Yang Chen, dan jangan biarkan dia berkeliaran, kalau-kalau ada orang jahat yang mengincarnya. Wajah Tuan ketiga memerah saat dia berteriak dan menyimpan senjatanya, dan tampaknya, berhenti bertindak agresif. Anda tidak perlu khawatir tentang itu, Tuan ketiga. Kami, keluarga Yang, tahu betul cara menangani masalah seperti itu. Yang Jinhe melihat Tuan ketiga telah mengalah, dan meskipun ia menghela napas lega di dalam hatinya, ia tetap berbicara dengan tenang di permukaan. Gunung hijau tidak akan berubah, sungai hijau akan mengalir selamanya, Patriark Yang, jangan terlalu sombong terlalu cepat. Geng pencuri kuda kita tidak pernah kekurangan jenius. Suhu hanyalah yang paling tidak berguna di antara mereka. Ayo pergi. Tuan ketiga menatap Yang Chen di belakang Yang Jinhe dengan tatapan mengancam, lalu melambaikan lengan bajunya, membawa Suhu yang tak sadarkan diri, dan pergi. Denting, denting. Sekelompok bandit pergi dengan penuh semangat, benar-benar membuat hati semua orang, yang sebelumnya tegang, menjadi lega sepenuhnya. Bab 43. Namun, di saat berikutnya, sepasang mata tertuju pada Yang Chen hampir secara bersamaan. Tak diragukan lagi, Yang Chen, yang telah mengalahkan bahkan jenius yang dibina oleh kekuatan besar seperti geng berbaju merah, telah menjadi pusat perhatian upacara kedewasaan ini. Fokus ini jauh melampaui ekspektasi awal semua orang. Secara umum, bahkan jika seorang jenius muda yang luar biasa memang hebat, hal itu tidak akan membuat para gadis yang sedang jatuh cinta itu berlomba-lomba dengan mata merah padam. Persaingan sengit seperti itu hampir tidak pernah terlihat dalam upacara kedewasaan yang diadakan oleh berbagai klan setiap 4 atau 5 tahun sekali. Bagi seorang jenius seperti itu, kata "luar biasa" saja tidak lagi cukup untuk menggambarkannya. Namun, keadaan sekarang berbeda. Kemunculan Yang Chen telah membuat para gadis dari ras asing tergila-gila karena iri. Anakku, kau telah melihat prestasi Yang Chen, masa depannya pasti tak terukur. Meskipun aku, ayahmu, tahu bahwa kau pemalu, itu tetap layak diperjuangkan. Mungkin Yang Chen ini sangat menyukai kepribadianmu. Yang Chen adalah harta yang sangat dicari, meskipun kau seorang wanita, lebih baik bersikap proaktif. Anakku, Yang Chen ini, jika kita bisa mendapatkannya, bahkan ketua klan pun akan bersikap sopan kepada kita. Klan kecil kita bahkan tidak bisa membayangkan menandingi jenius dari suku-suku besar. Namun, Yang Chen ini tidak kalah hebatnya dengan para jenius yang dibina oleh suku-suku besar itu.
Banyak tetua yang membawa putri mereka ke upacara kedewasaan keluarga yang untuk memilih calon suami tampan keturunan naga mulai memberi instruksi kepada putri kesayangan mereka setelah melihat hasil seperti itu. Sebelum upacara kedewasaan berakhir, Yang Chen telah menjadi sasaran kecemburuan di antara banyak orang. Ayah Yang Heng, yang berdiri di tengah kerumunan, awalnya menghibur Yang Heng yang kehilangan kekuatannya. Namun, saat ini, melihat Yang Chen mengalahkan suhu yang angkuh, ia tak kuasa menahan napas. Pria itu menghela napas, Yang Heng, ingat, jangan pernah memprovokasi Yang Chen lagi. Dia bukan lagi orang yang bisa kau provokasi. Jika kau memprovokasi Yang Chen lagi, bahkan status ayahmu di keluarga Yang pun tidak akan cukup untuk melindungimu. Wajah Yang Heng dipenuhi kebencian, dan tidak jelas apakah dia mendengar kata-kata ayahnya. Dia hanya menjawab dengan geraman pelan. Tetapi melihat kedinginan di wajah Yang Chen, masih belum ada tanda-tanda berkurang. Sekarang, orang yang paling disesalkan pastinya adalah Zhou Huai, yang pernah mengkhianati Yang Chen. Melihat Yang Chen mengalahkan Suhu dengan sikap yang gagah, menjadi jenius paling menonjol di keluarga Yang, dan menjadi sosok paling mempesona dalam upacara kedewasaan hari ini, hatinya dipenuhi penyesalan. Sudah umum diketahui bahwa penilaian posisi seorang jenius dalam keluarga sebagian besar didasarkan pada upacara kedewasaan. Sekalipun Yang Heng dan Yang Wu dulunya sangat kuat, kini setelah keduanya kalah dalam upacara kedewasaan, dapatkah mereka mengandalkan keluarga untuk lebih memperhatikan mereka? Apakah itu mungkin? Dia berpikir bahwa dia telah membuat pilihan yang sangat bijak dengan memanjat ke cabang tinggi milik Yang Heng. Namun jika dilihat sekarang, dia membuat pilihan yang sangat bodoh. Hari ini, Yang Chen pasti akan melambung ke langit dan menjadi seorang jenius yang akan sepenuhnya dibina oleh keluarga Yang. Dia tidak tahu mengapa dia memilih untuk mengkhianati Yang Chen saat itu. Manfaat nyata apa yang dia dapatkan setelah mengkhianati Yang Chen? Yang Heng tidak memberinya apapun, bahkan memperlakukannya sepenuhnya sebagai pelayan, bahkan tidak sebaik sebelumnya ketika dia bersama Yang Chen. Setidaknya saat bersama Yang Chen, dia bisa menerima sesuatu yang disebut rasa hormat. Sekalipun dia tetap bersama Yang Chen selama 2 bulan lagi dan menunjukkan ketulusannya, dia pasti sudah bisa melesat ke puncak saat ini. Namun, justru 2 bulan itulah yang dia pilih untuk dikhianati. Apa gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang? Semuanya sudah terlambat, sudah terlambat. Sementara itu, Yang Kaidi memimpin saudara-saudarinya, bergegas keluar dari kerumunan dan datang ke sisi Yang Chen. Sayang, kamu baik-baik saja. Kamu tidak terluka? Tanya Yang Kaidi dengan khawatir. Yang Chen tersenyum dan berkata, kakak, apakah aku terlihat seperti sedang dalam masalah? Bagus, bagus. Yang Kaidi akhirnya merasa lega. Yang Chen hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa seseorang sedang menatapnya. Dia menoleh dan melihat bahwa saudari-saudari yang dibawa Yang Kaidi sedang meliriknya dengan tatapan mesra satu persatu. Dia merasa geli sekaligus tak berdaya, jadi dia berpura-pura tidak melihatnya. Dia telah dikhianati oleh wanita yang paling dekat dengannya. Meskipun dia tidak mengatakan bahwa dia tidak akan menikah dan memiliki anak, tidak mudah baginya untuk mempercayai orang lain dengan mudah. Ini adalah sebuah rintangan, yang masih sulit untuk diatasi saat ini. Sikap Yang Jinhe terhadap Yang Chen saat ini telah berubah drastis, dan dia berkata dengan lembut, Yang Chen, bagus sekali. Penatua Yang dan Penatua Yang Si juga tertawa keras, ya, Yang Chen, bagus sekali. Ketua klan, Tuan kedua, Tuan keempat, kalian terlalu baik. Tadi, Yang Chen hanya beruntung. Yang Chen tersenyum. Beruntung, kau bahkan sampai merobek lengan Suhu. Melihat ekspresi wajah Tuan ketiga bandit itu, aku tak bisa menahan tawa. Yang Chen, kau hebat. Tetua Yang Si memiliki karakter yang terbuka dan lugas, berbicara terus terang, bahkan bermaksud bertepuk tangan. Kamu bercanda. Jika bukan karena Yang Chen, bahkan jika keluarga yang kehilangan muka dan menelan kekalahan ini hari ini, mereka tidak punya pilihan selain menanggungnya. Bisakah mereka berhadapan langsung dengan para bandit? Bisakah mereka mengalahkan mereka? Jadi, meskipun mereka kehilangan muka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak mampu mengembalikan martabat mereka. Namun, tepat ketika mereka semua mengira telah kehilangan muka hari ini, Yang Chen bertarung melawan Suhu dan benar-benar menghancurkannya hingga menang, bahkan mematahkan salah satu lengan Suhu. Hasil seperti itu dapat dikatakan di luar dugaan semua orang. Yang paling penting adalah Yang Chen membantu keluarga yang mendapatkan kembali martabat mereka, dan itulah hal terpenting pada akhirnya. Betapapun marahnya Tuan ketiga, mereka tidak akan berani menyerang keluarga yang karena masalah ini, karena mereka tidak berada di pihak yang benar. Selama mereka tidak berada di pihak yang benar, mereka tidak berani menyerang. 12 suku besar pasti akan membantu keluarga Yang, dan geng berbaju merah tidak akan bisa mundur. Yang Chen, penampilanmu hari ini sungguh tak terduga, bahkan aku pun tak menduganya. Aku tak pernah menyangka prestasimu dalam alkimia akan luar biasa, dan kultivasi bela dirimu akan jauh melampaui imajinasiku. Pada saat ini, sebuah suara lantang terdengar, dan itu adalah Li Yuyan yang tiba-tiba muncul di hadapan semua orang tanpa kita sadari. Tetua Li, seru Yang Chen. Yang Jinhe berkata dengan lembut, sepertinya Tetua Li memang memiliki hubungan dengan Yang Chen ini. Haha, ini takdir. Li sudah mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan keluarga Yang, tetapi ketika geng berbaju merah muncul hari ini, Li tidak berani bicara dan benar-benar malu. Kuharap Tetua Yang bisa mengerti. Li Yuyan menarik napas dalam-dalam. Yang Jinhe melambaikan tangannya, Tetua Li hanya bercanda, saya mengerti perasaan Anda.
Meskipun kedua keluarga itu bekerja sama, mereka tetap bukanlah keluarga. Jika musuhnya adalah para bandit yang kuat itu, Li Yuyan tidak akan berani membantu mereka, dan itu wajar. Lagi pula, Li Yuyan harus mempertimbangkan keluarganya sendiri. Jika geng pencuri kuda suatu hari nanti mengunjungi keluarga Li, bagaimana Li Yuyan bisa menanggungnya? Keluarga Li memilih jalur kamar dagang, dan masih ada kesenjangan antara kekuatan mereka dan keluarga Yang. Tetua yang memahami perasaan Li, sesuatu yang tidak dapat dibalas oleh Li. Kalau begitu, setelah upacara kedewasaan nanti, Li akan memanfaatkan momen yang baik ini untuk mengumumkan kerjasama penuh dengan keluarga Yang, kata Li Yuyan dengan lembut. Mendengar itu, suasana hati Yang Jinhe menjadi sangat gembira. Hahaha, bagus, Tetua Li, kalau begitu sudah diputuskan. Sepertinya upacara kedewasaan keluarga Yang kita harus diadakan lebih awal. Kini, semakin lama ia memandang Yang Chen, semakin enak dipandang matanya. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena Yang Chen, Li Yuyan mungkin bahkan menolak untuk bekerja sama dengan keluarga Yang hari ini, karena kehilangan muka yang mereka alami. Bukankah karena keluarga Yang tidak mengalami kerugian di tangan geng bandit jubah merah hari ini sehingga Li Yuyan tidak mengakhiri kerja sama mereka? Baiklah, karena kecelakaan barusan, mari kita akhiri babak kedua kompetisi ini. Yang Jinhe terlalu malas untuk melanjutkan, karena kemenangan Yang Chen hari ini sudah menjadi hal yang tak terbantahkan. Tak lama kemudian, Yang Jinhe berkata, sekarang, bawalah senjatanya. Dengan bunyi gedebuk, sekelompok pelayan keluarga yang membawa rak senjata berisi pedang dan senjata lainnya ke atas. Hari ini, para junior keluarga yang akan segera mencapai usia dewasa, dan mulai sekarang, mereka tidak akan lagi bermain kungfu kekanak-kanakan dengan tinju dan tendangan. Perang sesungguhnya melibatkan pertempuran berdarah, dan memiliki senjata yang siap digunakan sangat penting selama pertempuran. Pelayan tua itu berkata dengan lantang, selanjutnya, kamu akan memilih senjata yang menurutmu cocok, dan kemudian kamu akan benar-benar dewasa. Ini juga merupakan langkah terakhir dari upacara kedewasaan keluarga Yang, dan langkah yang paling dihargai oleh semua orang karena memilih senjata melambangkan jalan yang akan ditempuh seseorang dalam seni bela diri di masa depan. Bab 44. Saat memilih senjata, ingatlah untuk tidak ceroboh atau sembarangan. Senjata menentukan jalan bela diri masa depan seorang seniman bela diri dan merupakan lengan kiri dan kanan mereka. Teriak pelayan tua itu, suaranya menggema di udara. Baiklah, semuanya bisa mulai memilih senjata favorit mereka sekarang. Mendengar kata-kata pelayan tua itu, para pemuda melangkah maju satu persatu, dengan hati-hati memilih senjata dari rak-rak senjata. Tidak seorang pun berani bertindak ceroboh, karena mereka telah diberi nasihat oleh para tetua keluarga sebelumnya. Yang Chen, senjata apa yang ingin kau pilih? Tetua Yang Si berdiri berdampingan dengan Yang Chen, bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Chen, sebagai jenius paling terkemuka saat ini, membuat pilihan yang tidak hanya membuat tetua Yang Si tetapi juga semua orang sangat penasaran. Yang Chen mengusap dagunya, merenung sejenak sebelum berkata, Tuan keempat, saya ingin memilih tombak. Tombak. Tetua Yang Si dan patriark keluarga yang saling bertukar pandangan terkejut. Tombak dianggap sebagai senjata yang tidak lazim, bukan senjata utama. Di dunia ini, senjata utama meliputi pedang, pisau, penggaris, dan tongkat, di antara lainnya. Bukan karena alasan lain, tetapi karena pedang dan pisau memiliki lebih banyak variabel, sedangkan tombak tidak. Tombak mudah dikuasai tetapi memiliki sedikit variabel. Saat bertarung melawan musuh, menggunakan tombak dapat dengan mudah membuat seseorang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ini adalah pengetahuan umum di antara klan 100 liar besar. Tetua Yang Si khawatir Yang Chen akan tersesat dan berkata dengan serius, Yang Chen, kunci untuk bertarung dengan orang lain terletak pada variabel. Mengapa pedang dan pisau bisa menjadi senjata utama? Karena begitu digunakan, mereka memiliki variabel yang tak terhitung jumlahnya yang sulit untuk ditangkis. Tapi tombak tampak canggung, dengan sedikit variasi, dan sulit untuk mendapatkan keuntungan saat bertarung dengan orang lain. Tombak mungkin tidak cocok dengan bakatmu. Yang Chen tak kuasa menahan tawa mendengar ini. Tampaknya memang itulah sudut pandang dari 100 klan liar agung. Perspektifnya berbeda dari perspektif 100 klan di gurun besar. Jika itu orang lain dari gurun besar, mereka pasti akan menganggap kata-kata tetua Yang Si masuk akal. Memang, jalan dao tombak memiliki sedikit variabel dan mudah jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan ketika menghadapi musuh. Dibandingkan dengan dao pedang dan pisau arus utama, dao tombak sangatlah canggung. Namun, ini hanyalah sudut pandang penduduk Great Wilderness. Alasan mereka berpikir demikian adalah karena, metode budidaya, di Great Wilderness sangat langka. Di dunia luar, keadaannya berbeda. Di sana, senjata tidak memiliki keunggulan atau kekurangan. Di kehidupan sebelumnya, Yang Chen telah mengamati pertempuran yang dilakukan oleh seorang master tak tertandingi dari kejauhan. Pertempuran itu adalah titik balik yang membuat Yang Chen bertekad untuk berlatih teknik tombak. Ya, pada hari itu, Yang Chen beruntung dapat menyaksikan sang ahli kekuatan tak tertandingi beraksi. Ia memegang tombak panjang, berdiri di puncak langit, menghadapi angin dingin, dan memandang ke bumi. Hanya dengan satu ayunan tombaknya, ia menyebabkan gunung dan sungai runtuh seketika akibat serangan binatang iblis raksasa itu. Seandainya Yang Chen tidak dilindungi oleh banyak guru, bahkan guncangan terkecil dari serangan itu sudah cukup untuk menghancurkannya berkeping-keping. Meskipun begitu, kesan yang ditinggalkan tombak itu padanya sangat dalam. Dia tahu betul bahwa kekuatan guru ini jauh melebihi apa yang dapat dipahami oleh para praktisi bela diri biasa. Sejak saat itu, Yang Chen mendalami ilmu teknik tombak.
Setidaknya, jalur teknik tombak jelas tidak memiliki sedikit variabel seperti yang dikatakan tetua Yang Si. Sebaliknya, jalur ini memiliki variabel paling banyak. Terlebih lagi, jika seseorang dapat menguasai teknik tombak hingga sempurna, mereka dapat menjadi seperti master yang tak tertandingi itu, mengumpulkan berbagai variabel dalam satu serangan, menyebabkan gunung dan sungai runtuh serta langit dan bumi berubah hanya dengan satu tusukan. Dengan pengalaman seperti itu, bagaimana mungkin Yang Chen berpikir bahwa jalur teknik tombak hanyalah cara yang tidak lazim? Di lubuk hatinya, semua senjata sama saja. Kuncinya adalah seniman bela diri yang menggunakan lengan kiri dan kanan tersebut. Dengan pemikiran ini, tekad Yang Chen menjadi semakin kuat. Ia berkata tanpa ragu, Guru keempat, saya memiliki kecintaan khusus pada aliran teknik tombak, dan selain itu, saya masih berpikir bahwa aliran yang saya sukai adalah yang terbaik. Meskipun pedang dan pisau mungkin memang arus utama, saya percaya bahwa aliran teknik tombak tidak kalah dengan dua aliran lainnya. Kau, tetua Yang Si melebarkan matanya. Yang Jinhe berkata sambil berpikir, tetua keempat, biarkan saja Yang Chen mengikuti pikirannya sendiri. Patriark, Anda, asteris menghela napas, baiklah. Tetua Yang Si bergumul dalam hatinya untuk beberapa saat, dan akhirnya hanya bisa mengikuti instruksi Yang Jinhe. Lagi pula, pemikiran Yang Jinhe tidak salah, karena memaksa seseorang melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai tidak akan berakhir baik. Yang Chen menyukai seni teknik tombak, dan sebagai seorang tetua, bahkan jika dia membujuk Yang Chen, apa gunanya? Yang Chen segera bertindak, memilih tombak perak yang menurutnya cocok untuknya dan memegangnya di tangannya. Tombak itu seluruhnya terbuat dari perak, jelas terbuat dari bahan khusus. Ujung tombaknya sekitar 20% dari panjang batangnya, yang merupakan rasio ukuran yang paling sesuai. Memegang tombak itu membawa kegembiraan ke hati Yang Chen. Dengan senjata praktis ini, jalur pelatihan seni bela dirinya kini telah ditetapkan. Ya, pada hari pertama kelahirannya kembali, dia sudah merencanakan jalur bela dirinya di masa depan. Memilih jalur teknik tombak hari ini juga merupakan sesuatu yang telah ia pikirkan sebelumnya. Setelah itu, segmen upacara kedewasaan berakhir dengan cepat. Li Yuyan, yang mewakili grup perdagangan keluarga Li, memilih untuk secara resmi memulai kerja sama dengan keluarga yang setelah upacara selesai, di hadapan banyak suku asing. Langkah ini sangat meningkatkan prestise keluarga Yang, membuat banyak klan kecil semakin bersemangat untuk mendaki ke puncak kekuasaan. Keluarga Yang. Cara terbaik untuk mendaki ke cabang yang lebih tinggi adalah melalui pernikahan. Setelah kerjasama antara keluarga Li dan dua suku menengah keluarga Yang Chen menjadi pilihan pertama untuk aliansi pernikahan. Ini juga berarti bahwa setelah upacara selesai, sungguh tak terduga bahwa beberapa gadis muda tiba-tiba muncul, berebut untuk menemani Yang Chen pulang. Yang Chen tidak mungkin sekejam itu menolak niat baik yang disampaikan dengan hati-hati oleh klan-klan kecil ini. Bisa dikatakan bahwa ia membutuhkan kekuatan 9 banteng dan 2 harimau untuk akhirnya pulang dengan susah payah. Sesampainya di rumah, Yang Chen akhirnya merasakan kedamaian dan ketenangan. Namun, Yang Kaidi sedang dalam masalah. Karena dia telah kembali, Yang Kaidi dikelilingi oleh sekelompok suku asing, yang sedang membicarakan pernikahan Yang Chen di masa depan. Kini, Yang Chen duduk bersila di tempat tidurnya, meletakkan tombak perak di sampingnya, sambil dengan hati-hati memikirkan jalan seni bela dirinya di masa depan. Setelah memilih tombak perak, mulai sekarang aku akan menempuh jalan teknik tombak. Metode kultivasi, teknik tombak ini harus dipikirkan dengan cermat. Yang Chen sedang menghitung dalam pikirannya. Metode kultivasi dan keterampilan bela diri adalah dua konsep yang berbeda. Sederhananya, keterampilan bela diri lebih cocok untuk praktisi bela diri tingkat rendah. Di sisi lain, metode kultivasi dapat menemani para praktisi bela diri dari peringkat rendah hingga tinggi. Metode kultivasi yang ampuh bahkan dapat meningkatkan peluang seorang praktisi bela diri untuk naik peringkat. Secara perbandingan, metode kultivasi jauh lebih berharga daripada keterampilan bela diri. Di Great Wild Hundred Clans, metode kultivasi sederhana mungkin akan memicu perebutan yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan banyak orang terluka dan berdarah. Namun Yang Chen berbeda, pengetahuannya bagaikan harta karun yang tak terlihat. Suku tingkat menengah seperti keluarga yang akan kesulitan mengakses metode kultivasi di alam pemurnian tubuh. Namun, Yang Chen telah bersiap untuk memulai dari bawah dan membangun fondasi yang kuat. Satu tombak Yuan campuran Qi, juga dikenal sebagai teknik tombak Yuan campuran, adalah teknik tombak paling berharga yang kuperoleh di kehidupan sebelumnya, pikir Yang Chen dalam hati. Dia tidak mengetahui asal-usul teknik tombak Yuan campuran ini, tetapi dia telah mempelajarinya dan tahu bahwa kedalaman dan seluk-beluknya jauh melampaui tingkat pemahamannya saat ini. Yang Chen memahami bahwa teknik tombak Yuan campuran ini tidak kalah hebatnya dengan teknik tombak Dao tertinggi yang pernah dilihatnya di kehidupan sebelumnya. Dengan pikiran yang terarah, Yang Chen memegang tombak perak dan bergumam, kalau begitu, jalur bela diri masa depanku akan didedikasikan untuk mengkultivasi Yuan campuran. Teknik tombak. Bab 45. Upacara kedewasaan tahun ini tidak diragukan lagi merupakan upacara termegah dan paling meriah yang pernah diadakan oleh keluarga Yang dalam beberapa tahun terakhir. Karena penampilan Yang Chen yang luar biasa, yang menunjukkan bakat yang mengejutkan, para petinggi keluarga Yang tidak hanya senang tetapi juga memulai negosiasi dengan banyak klan asing. Apa yang mereka negosiasikan? Tentu saja, kerjasama. Secara umum, meskipun sebuah keluarga mengadakan upacara kedewasaan, upacara tersebut tidak akan terbuka untuk orang luar.
Tetapi mengapa klan 100 liar agung suka membuka upacara kedewasaan mereka untuk orang luar? Itu karena kedewasaan. Upacara adalah waktu yang tepat bagi suatu suku untuk menunjukkan kekuatan mereka kepada dunia luar. Jika upacara kedewasaan suatu keluarga tidak memiliki bakat, bagaimana masa depan keluarga tersebut? Bahkan kerjasama pun akan sia-sia. Tetapi jika suatu keluarga memiliki bakat yang tak terhitung jumlahnya, itu mewakili prospek masa depan klan, dan kerjasama sejak dini hanya membawa manfaat tanpa kerugian apapun. Performa Yang Chen saat ini bahkan setara dengan seorang jenius yang dibina oleh suku-suku besar, dan juga berkat kolaborasi antara grup perdagangan keluarga Li dan keluarga Yang, hal itu memperkuat prestise keluarga Yang. Para pemimpin suku-suku kecil di luar sana semuanya berlomba-lomba untuk membahas kerja sama dengan keluarga Yang. Bahkan banyak pemimpin klan asing secara pribadi mengusulkan aliansi pernikahan, berencana menikahkan putri-putri mereka yang paling berprestasi dengan Yang Chen dan mempererat hubungan antara kedua keluarga. Namun, patriark keluarga Yang adalah pria yang sangat cerdik, mengetahui bahwa Yang Chen telah menjadi topik hangat. Bagaimana mungkin mereka terburu-buru mengatur pernikahan Yang Chen? Ketika berurusan dengan orang lain, mereka tidak pernah menyebutkan gagasan pernikahan Yang Chen. Yang Chen sama sekali tidak menyadari hal ini, dan telah sepenuhnya mencurahkan dirinya untuk kultivasi teknik tombak Yuan campuran. Dengan cara ini, malam berlalu dengan tenang tanpa suara selama ia berlatih. Ketika Yang Chen membuka matanya, hari sudah pagi buta, dan terdengar suara ketukan, dong-dong, dari pintunya. Terkejut, ia bangkit untuk membuka pintu dan mendapati bahwa Gu Mingyue, gadis muda itu, telah datang mencarinya di pagi hari. "Mingyue, kenapa kau datang sepagi ini?" tanya Yang Chen penasaran. Entah Gu Mingyue gugup atau tidak, saat melihat Yang Chen sekarang, wajahnya langsung memerah seperti apel yang lembut dan halus, dia menundukkan kepala, jantungnya berdebar kencang tak terkendali, dan dia tidak berani menatap Yang Chen. Perubahan emosional ini benar-benar terjadi dalam semalam. Sebelumnya, dia menganggap Yang Chen tidak berguna, dan dia tidak akan memiliki masalah untuk berkomunikasi dengannya. Namun, sekarang semuanya berbeda. Setelah penampilan Yang Chen kemarin, sosoknya yang tinggi telah sepenuhnya tertanam di hatinya. Gadis mana yang tidak punya perasaan romantis? Yang Chen menaklukkan gadis-gadis asing dengan penampilannya kemarin, dan tentu saja, dia juga menaklukkan Gu Mingyue. Ketika Gu Mingyue melihat Yang Chen, jantungnya berdebar kencang, dan dia berbisik gugup, "Tuan muda. Tuan muda, patriark baru saja mengirim seseorang, dan mereka ingin Anda pergi ke sana. Dia memiliki beberapa hal penting untuk disampaikan kepada Anda." "Oh, patriark ingin bertemu denganku." Yang Chen sedikit mengangkat alisnya, agak terkejut, tetapi segera mengerti. Sambil meletakkan tangannya di belakang punggung, dia berkata, "Apakah semua klan asing sudah pergi?" "Ya, patriark dan para anggota klan tingkat tinggi menghabiskan sepanjang malam untuk mengusir anggota klan asing itu. Begitu fajar menyingsing, beliau memintamu untuk datang," kata Gu Mingyue lembut seperti burung kecil yang jinak. Yang Chen mengangguk sambil berpikir, "Baiklah, aku akan pergi menemui patriark. Bantu aku mengemasi beberapa pakaian." "Baik, Tuan muda." Gu Mingyue tampak gembira. Yang Chen tidak terlalu memperhatikan perubahan emosi Gu Mingyue. Dia melirik wajah Gu Mingyue yang memerah dan tersenyum, "Mingyue, kau terlihat jauh lebih cantik dengan pakaian barumu daripada sebelumnya. Jika kau kekurangan batu roh, mintalah saja kepada tuan mudamu." Kata-kata yang diucapkan tanpa pertimbangan, tetapi diterima dengan penuh makna. Gu Mingyue baru saja menenangkan kegembiraannya yang semula, tetapi ketika mendengar Yang Chen memujinya, jantungnya kembali berdebar kencang. Dia segera berkata, Tuan muda, saya akan menyiapkan pakaian untuk Anda." Begitu selesai berbicara, gadis muda itu melesat pergi seperti kepulan asap di hadapan mereka. Yang Chen tak kuasa menahan tawa, tak mempedulikan hal itu. Tak lama kemudian, ia berganti pakaian dan pergi ke kediaman patriark keluarga Yang. Kali ini, dibandingkan kunjungan terakhir, aksesnya jauh lebih lancar. Pelayan tua patriark Yang Jinhe jelas sudah mendapatkan izin. Begitu Yang Chen tiba, pelayan tua itu dengan hormat mengundang Yang Chen masuk. Setelah tiba, Yang Chen melihat ruangan yang penuh dengan pejabat tinggi. Hal ini mengejutkan Yang Chen, yang sudah terbiasa dengan acara-acara besar. Dilihat dari suasana di ruangan itu, tampaknya hampir semua anggota tingkat tinggi keluarga Yang berkumpul di sini. Tetua Yang dan guru keempat yang dikenal oleh Yang Chen, termasuk di antara mereka. "Yang Chen, kau di sini," kata Yang Jinhe sambil tersenyum hangat, menunjukkan perubahan sikap yang signifikan terhadap Yang Chen. "Salam kepada semua tetua," Yang Chen membungkuk dengan hormat. Kami telah mencatat penampilanmu kemarin," kata salah satu tetua. "Hahaha, kau hebat." Para bandit itu mengira mereka bisa dengan mudah menindas keluarga Yang. "Kesombongan mereka perlu diredam," kata yang lain. Banyak anggota keluarga yang berpangkat tinggi telah mengubah sikap mereka terhadap Yang Chen dan memujinya. Yang Chen tak kuasa menahan napas melihat pragmatisme mereka dan manfaat yang didapatnya dari kekuatannya. Tampaknya di dunia ini, dimanapun seseorang berada, syarat utama untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain adalah kekuatan pribadi yang kuat. Sambil berpikir, Yang Chen menjawab dengan rendah hati, "Saya hanya melakukan apa yang perlu. Saya menghargai kata-kata baik para tetua. Muda tapi tidak sombong, dan rendah hati." Bagus, puji seorang tetua. Sepertinya Yang Chen benar-benar telah dewasa. Setelah mengalami kegagalan sekali, Yang Chen telah berubah.
Sekarang, dia berhasil. Hidup membutuhkan kemunduran. Mungkin alasan mengapa generasi muda kita tidak berprestasi dengan baik di upacara kedewasaan adalah karena mereka belum pernah menghadapi kemunduran. Para tetua ini tidak ragu-ragu mengungkapkan kepuasan mereka terhadap Yang Chen. Namun, tidak semua orang tulus dalam sikap mereka terhadapnya, khususnya Master ke-8 yang duduk di sudut dengan sikap yang tampak berbeda. Sambil mengalihkan pandangannya ke Tuan ke-8 Yang Chen memperhatikan ekspresi dinginnya. Yang mulia, kata Tuan ke-8 kita di sini untuk membahas hal-hal penting hari ini. Meskipun Yang Chen luar biasa, dia masih anggota junior. Apakah dia layak untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi ini? Tetua ke-8, apa maksudmu? Apa salahnya membiarkan Yang Chen merasakan dunia? Balas tetua yang sambil mengerutkan kening. Kedua orang ini adalah rival lama di dalam keluarga Yang, sebuah fakta yang diketahui oleh semua orang, termasuk Yang Chen sendiri. Tuan ke-8 yang mencibir, bukan rahasia lagi bahwa Yang Chen dekat dengan kalian, dan tentu saja, kalian akan membelanya. Namun, menurut aturan, Yang Chen seharusnya tidak berada di sini bersama kita. Bagaimana kita bisa mempertahankan status kita sebagai tetua jika dia ada di ruangan ini? Bagaimana menurut kalian semua? Tuan ke-8 yang jelas tahu bagaimana memainkan permainan politik, segera mengalihkan perhatiannya ke kepentingan semua orang yang hadir. Meskipun Yang Chen menunjukkan performa luar biasa sehari sebelumnya, beberapa orang sepakat bahwa ia sebaiknya tidak menghadiri acara penting seperti itu mengingat posisinya saat ini. Jika ia tetap tinggal, bagaimana mereka bisa mempertahankan posisi berharga mereka? Banyak orang yang menganggap diri mereka terhormat sangat peduli dengan status mereka. Setiap kejadian yang mungkin membuat mereka merasa direndahkan akan langsung mereka tanggapi dengan cepat. Memang, setelah pidato Tuan yang ke-8, beberapa anggota keluarga berpangkat tinggi mulai berbisik dan menunjuk ke arah Yang Chen. Ya, anak bernama Yang Chen itu memang kurang sopan santun. Acara seperti ini berada di luar statusnya saat ini. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Patriark. Anak itu hanya memanfaatkan situasi ini. Karena Patriark mengundangnya, dia langsung datang. Melihat situasi semakin tidak terkendali, Yang Jinhe, kepala keluarga Yang, akhirnya berbicara dengan nada dingin. Tetua ke-8, tetua kedua, apakah kalian benar-benar akan berdebat di depan saya, Patriark kalian? Tetua ke-8, Anda terus mengatakan bahwa Yang Chen tidak pantas berada di sini. Tetapi tujuan utama pertemuan hari ini berkaitan dengan Yang Chen. Mengapa dia tidak boleh berada di sini? Atau haruskah kita membatalkan pertemuan hari ini saja? Bab 46. Sebagai kepala keluarga Yang Jinhe memegang kekuasaan tertinggi atas hidup dan mati di klan tersebut. Bahkan ucapan-ucapannya yang paling biasa pun dipenuhi dengan keagungan yang tak terbatas. Terlebih lagi, suaranya dingin, dan sikapnya sangat jelas. Pertanyaan retorisnya membuat tetua ke-8 gemetar seluruh tubuhnya. Apakah pertemuan ini ada hubungannya dengan Yang Chen? Yang Jinhe tidak bermaksud membuat Tuan ke-8 yang lebih merepotkan. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, duduk di kursi utama, dan berkata dengan nada memerintah, Yang Chen, kemarilah. Ya, Yang Chen mendekati Yang Jinhe. Yang Jinhe tersenyum dan berkata, Yang Chen, jangan bergerak. Aku akan memeriksa sebentar bakat bawaan dan fisikmu. Bakat bawaan dan fisik yang kuat sangat penting bagi seorang seniman bela diri. Dahulu, orang-orang di keluarga yang percaya bahwa Yang Chen memiliki bakat yang sangat buruk dan tidak bisa berlatih seni bela diri. Karena itu, mereka tidak pernah benar-benar menggali bakat bawaan Yang Chen. Tetapi siapa yang bisa menduga perubahan peristiwa hari ini? Penampilan Yang Chen kemarin tanpa diragukan lagi telah menghancurkan rumor-rumor sebelumnya. Jadi, sebagai kepala keluarga Yang, dia harus menyelidiki bakat bawaan dan fisik Yang Chen. Yang Chen tidak keberatan dengan ujian bakat ini. Lagi pula, bakatnya sudah jelas, dan dia tidak perlu khawatir. Selain itu, klan 100 Liar Agung terletak di daerah terpencil, tidak seperti sekte-sekte kuat itu. Metode pengujian bakatnya agak kasar, dan hasilnya tidak akan terlalu detail. Seperti yang Chen duga, setelah Yang Jinhe melakukan pemeriksaan, dia berkata dengan mata berbinar, memang, sangat bagus. Yang Chen, bakat bawaan dan fisikmu berada di tingkatan tertinggi. Ingat, jangan lupakan tujuan awal berlatih seni bela diri karena prestasi kemarin, dan jangan sia-siakan bakat bawaan yang dianugerahkan kepadamu oleh surga. Aku akan mengingat ajaran Patriark, jawab Yang Chen dengan cepat. Tidak perlu formalitas. Karena kau sudah dewasa sekarang, aku yakin kau bisa membedakan yang benar dari yang salah dalam beberapa hal. Selanjutnya, ada sesuatu yang penting yang ingin kukatakan padamu. Ini adalah tema utama pertemuan ini, dan ini berkaitan denganmu. Ekspresi Yang Jinhe perlahan berubah serius. Semua orang yang hadir menjadi funimatelnya. Yang Chen, tentu saja, tidak berani bersikap ambigu. Dia bisa melihat bahwa masalah ini sangat penting bagi keluarga Yang, tetapi dia tidak tahu apa itu. Dengan tangan di belakang punggung dan ekspresi kosong, Yang Jinhe berkata, saya yakin kalian semua sudah mengetahui tentang pertempuran uji coba 100 klan. Pertempuran uji coba 100 klan. Pertempuran di pengadilan, apakah ini benar-benar tentang itu? Mungkinkah? Yang Jinhe berkata terus terang, memang, tebakanmu benar. 100 klan. Pertempuran uji coba akan segera dimulai. Mungkinkah para bandit kemarin menyulitkan keluarga Yang karena ada hubungannya dengan pertempuran uji coba 100 klan yang akan datang? Tentu saja, jawab Yang Jinhe dingin, kemarin, aku penasaran mengapa para bandit ini menyulitkan kami, keluarga Yang, bahkan menargetkan para jenius kami.
Saat aku masih curiga, tadi malam, suku-suku besar itu datang untuk membicarakan masalah ini denganku, dan aku mengetahui bahwa pertempuran uji coba 100 klan akan segera dimulai. Berdiri di samping, Yang Chen tampak bingung. Patriark, ada apa sebenarnya dengan pertempuran uji coba 100 klan ini? Wajar kalau kau tidak mengetahuinya. Pertempuran uji coba 100 klan adalah cara bagi kami, 100 klan liar agung, untuk mengalokasikan sumber daya, jelas Yang Jinhe perlahan. Alokasi sumber daya, apa maksudnya itu? Yang Chen bingung. Yang Jinhe berkata dengan sungguh-sungguh, masalah ini berkaitan dengan gunung monster. Yang Chen, adikmu sering pergi ke pinggiran gunung monster, jadi kau seharusnya mengetahuinya. Namun, kau hanya mengetahui sebagiannya. Gunung monster memang merupakan gudang harta karun, tetapi orang biasa hanya bisa memasuki pinggirannya. Apa isinya? Yang Chen semakin penasaran. Area bagian dalam dijaga oleh 100 klan dari gurun besar, kata Yang Jinhe. Dijaga, kenapa? Tanya Yang Chen dengan bingung. Yang Jinhe tak kuasa menahan tawa, karena area dalam gunung monster adalah inti dari harta karunnya. Gunung itu penuh dengan binatang buas iblis, tetapi juga dipenuhi dengan bahan surgawi dan harta karun duniawi. Banyak sumber obat spiritual dapat tumbuh lebih baik di sana. Jadi, setiap tahun, berbagai suku di hutan belantara rela menempuh perjalanan jauh untuk memasuki gunung monster dan bersaing memperebutkan sumber dayanya. Namun, persaingan semacam itu dapat menyebabkan banyak korban jiwa. Oleh karena itu, 12 suku besar bersama-sama mengusulkan untuk menghentikan konflik dan memutuskan alokasi sumber daya gunung monster dengan cara lain. Yang Chen mengusap dagunya, metode distribusi ini adalah 100 klan. Pertempuran uji coba yang disebutkan oleh Sang Patriark sebelumnya. Tepat sekali, melihat Yang Chen begitu cerdas, Yang Jinhe tersenyum puas, pertempuran uji coba 100 klan ini adalah cara alokasi alternatif. 100 klan liar besar akan mengadakan kompetisi di antara para pemuda di bawah usia 15 tahun dari semua klan. Untuk suku-suku besar, mereka dapat mengirim 3 jenius untuk berpartisipasi dalam pertempuran uji coba 100 klan, sedangkan kita, suku-suku peringkat menengah, hanya dapat mengirim 2, dan suku-suku kecil hanya dapat mengirim 1. Yang Chen mengangguk, menyadari bahwa suku-suku besar memiliki beberapa hak istimewa dalam hal ini, yang merupakan hal yang wajar. Yang Jinhe melanjutkan, dalam pertarungan uji coba, 30 jenius teratas dapat mewakili klan masing-masing dan pergi ke gunung monster untuk mengumpulkan sumber daya di sana. Yang Chen, apakah kau mengerti arti penting dari hal ini? Dalam 5 tahun terakhir, hasil terbaik yang diraih keluarga yang hanyalah peringkat ke-21 dalam pertarungan uji coba. Ya, dan setelah percobaan itu, keluarga yang kami tidak pernah bisa memasuki gunung monster lagi. Seseorang menimpali. Benarkah keluarga yang kita belum pernah masuk 30 besar dalam pertempuran uji coba 100 klan selama 5 tahun terakhir? Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tidak semudah itu. Yang Jinhe menghela napas, setiap suku besar itu dapat mengirimkan 3 jenius yang dibina dengan cermat, sehingga totalnya menjadi 36 orang dari 12 suku. Setiap tahun, 30 posisi teratas hampir sepenuhnya ditempati oleh mereka. Suku-suku menengah dan kecil hanya bisa mencoba memanfaatkan celah-celah yang ada. Intinya adalah, menurut Yang Jinhe, jelas sekali bahwa melakukan hal itu merupakan tantangan. Tuan kedua Yang, dengan wajah melankolis, berkata, para jenius yang kita, suku-suku tingkat menengah dan suku-suku besar, bina masih memiliki beberapa kekurangan. Kita sudah sangat dekat tahun lalu. Terlepas dari itu, sudah 5 tahun sejak keluarga yang kita memasuki gunung monster. Sumber daya kita mudah habis, jadi kita harus menemukan cara untuk memasuki gunung monster lagi tahun ini. Pada saat ini, semua mata tertuju pada Yang Chen. Dengan ekspresi serius, Yang Jinhe berkata, Yang Chen, sekarang kau harus memahami pentingnya pertempuran uji coba 100 klan ini. Ini akan menentukan masa depan keluarga yang kita. Jika keluarga yang kita tidak dapat memasuki gunung monster tahun ini, kita akan menghadapi kekurangan sumber daya yang parah dalam membina para jenius. Yang Chen berpikir sejenak lalu perlahan bertanya, Patriark, apakah Anda ingin saya ikut serta dalam pertempuran uji coba 100 klan ini? Kau lebih luar biasa daripada para jenius keluarga yang di tahun-tahun sebelumnya, kata Yang Jinhe dengan penuh harapan. Jadi, Yang Chen, kau akan mewakili keluarga yang dalam pertempuran. Apakah kita bisa mendapatkan sumber daya di gunung monster atau tidak bergantung padamu? Bab 47. Gunung monster buas benar-benar merupakan harta karun. Tak ada kekuatan yang mampu menahan keinginan untuk menguasai gunung monster buas. Alasan mengapa suku-suku besar itu dapat mempertahankan kemakmurannya adalah karena mereka dapat memasuki gunung monster tahun demi tahun untuk mengumpulkan sumber daya. Material surgawi dan harta karun duniawi semuanya jatuh ke tangan suku-suku besar, sehingga sulit bagi suku-suku kecil dan menengah untuk mendapatkannya. Setelah 100 tahun, mereka masih stagnan. Jika keluarga yang ingin bangkit, mereka harus memasuki gunung monster sesering mungkin. Setelah mendengar diskusi-diskusi ini, Yang Chen tentu saja memahami pentingnya hal tersebut. Melihat tatapan penuh harap yang tertuju padanya, Yang Chen menyadari beban yang ada di pundaknya. Ia berkata dengan lembut, Ketua klan, jika klan membutuhkan saya, tidak ada alasan bagi Yang Chen untuk menolak. Namun, saya masih ragu tentang 100. Pertempuran uji coba klan. Yang Chen tidak begitu baik hati hanya sekadar memberikan kontribusi kepada klan. Dia langsung setuju terutama karena harta karun di Monster Beast.
Gunung. Jika dia bisa mewakili keluarga yang dalam memasuki gunung monster, bahkan jika dia harus menyerahkan banyak sumber daya setelahnya, itu tetap akan menjadi harta yang cukup besar baginya selama dia bisa menyimpan sebagian darinya. Jangan ragu untuk berbicara. Yang Jinhe merasakan keraguan Yang Chen dan berkata. Yang Chen berpikir sejenak dan berkata, bagian dalam gunung monster pasti jauh lebih berbahaya daripada bagian luarnya, kan? Aku hanya tahu bahwa bahkan adikku mungkin menghadapi bahaya di pinggiran gunung monster. Bukankah bagian dalamnya jauh lebih berbahaya? Jika kita, murid-murid muda, memasuki gunung monster, bukankah kita akan dimakan hidup-hidup oleh binatang-binatang iblis itu? Hahaha, Yang Chen, kau terlalu khawatir. Jika kau sudah mempertimbangkan ini, bagaimana mungkin berbagai klan tidak mempertimbangkannya? Binatang buas iblis di dalam gunung binatang buas telah dimusnahkan oleh klan-klan tersebut bertahun-tahun yang lalu. Alam pemurnian lapisan ke-7. Yang Jinhe tersenyum tipis, ini disiapkan khusus untuk uji coba para jenius. Meskipun ada beberapa bahaya yang mengancam jiwa, ini tidak akan membuat kalian mati. Bahkan, kalian para pemuda juga membutuhkan beberapa bahaya untuk menempa diri. Sekarang aku mengerti. Yang Chen akhirnya merasa lega. Ternyata, bagian dalam gunung monster dikendalikan oleh berbagai klan. Memikirkan hal ini, Yang Chen tak kuasa bertanya, kalau begitu, ketua klan, semua klan 100 liar besar akan memasuki gunung monster. Bagaimana dengan geng bandit jubah merah? Gunung monster ini adalah gudang harta karun, dan mereka seharusnya tidak mengabaikannya, kan? Bagaimana mungkin mereka mengabaikannya? Namun, geng bandit jubah merah berbeda dari klan 100 liar besar. Mereka dapat mengirim 5 jenius tanpa syarat, melewati pertempuran uji coba dan langsung memasuki gunung monster buas. Yang Jinhe menghela napas, dan memang benar bahwa jika dibandingkan dengan orang lain, mereka sangat mengecewakan. Mereka sama sekali tidak sebanding dengan geng bandit. Mereka memutar otak dan hanya bisa memasukkan paling banyak 2 orang. Namun, geng bandit dapat dengan mudah mengirim 5 orang tanpa kesulitan apapun. Tentu saja, semakin banyak orang semakin baik dalam hal pengumpulan sumber daya. Yang Chen tidak menganggap ini aneh, karena kekuatan geng bandit membutuhkan kerjasama dari 12 suku besar untuk melawan. Ini berarti bahwa 12 suku besar harus menghormati geng bandit, dan wajar jika mereka memiliki hak istimewa seperti itu. Dengan pemikiran tersebut, Yang Chen perlahan-lahan sampai pada intinya. Dengan ekspresi serius, dia berkata, ada satu pertanyaan lagi yang mungkin agak lancang, tetapi saya pikir lebih baik mengklarifikasinya terlebih dahulu. Mari kita dengar. Yang Jin tidak tahu pertanyaan apa yang akan diajukan Yang Chen. Setelah berpikir sejenak, Yang Chen berkata dengan serius, jika aku bisa mewakili klan dan masuk ke 30 besar, dan memasuki gunung monster untuk mengumpulkan sumber daya, maka berapa banyak sumber daya yang bisa aku dapatkan? Begitu kata-kata itu terucap, para anggota tingkat tinggi keluarga yang di ruangan itu mulai menunjukkan ekspresi yang beragam. Meskipun awalnya ada orang yang memuji Yang Chen, ketika dia mulai membahas kepentingan dengan anggota tingkat tinggi klan, banyak dari mereka menunjukkan ekspresi tidak senang. Bagaimanapun, membahas kepentingan secara terang-terangan dengan anggota tingkat tinggi klan bukanlah sesuatu yang dapat diterima oleh anggota tingkat tinggi manapun. Di sisi lain, Yang Jinhe tenang dan tidak semenjijikkan anggota klan tingkat tinggi lainnya. Dia berbicara dengan santai, itu tergantung pada peringkatmu dalam pertempuran uji coba 100 klan. Jika kau bisa masuk 30 besar, aku bisa memutuskan untuk membiarkanmu memilih 3 harta karun apapun yang diperoleh dari dalam gunung monster. Jika kau bisa mencapai peringkat di 20 besar, aku akan membiarkanmu memilih 10 item. Jika kau bisa mencapai peringkat di 10 besar, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk memberimu 1/10 sumber daya dari gunung monster, dan jika kau bisa mencapai hasil yang lebih baik, memberimu 2/10 bukanlah hal yang mustahil. Yang Chen berbicara dengan sedikit ragu, ketua klan, apa perbedaan arti dari setiap tingkatan? Tentu saja, pertempuran uji coba 100 klan tidak terlalu ramah bagi keluarga di luar suku-suku besar. Jika suku-suku peringkat menengah atau klan-klan kecil hanya bisa mencapai peringkat 30 besar, mereka harus menyerahkan 2/10 sumber daya dari gunung monster kepada 12 suku besar. Jika mereka mencapai peringkat 20 besar, mereka harus menyerahkan 1/10. Hanya jika mereka mencapai peringkat 10 besar, mereka tidak perlu menyerahkan apapun. Kata Yang Jinhe, wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan. Mulut Yang Chen berkedut beberapa kali. 12 suku besar memang tahu cara memanfaatkan orang lain. Berperingkat di antara 10 besar. Bagi suku-suku menengah dan klan-klan kecil, mencapai hal ini pastilah sesulit meraih langit. Bahkan meraih peringkat di 30 besar pun merupakan keberuntungan besar. Yang Jinhe menggelengkan kepalanya, ini adalah masalah tanpa pilihan, 12. Suku-suku besar memiliki kekuatan yang luar biasa, dan suku-suku menengah serta klan-klan kecil hanya mampu bertahan menghadapinya. Yang Chen mengangguk. Ia kini mengerti bahwa bukan hanya geng pencuri kuda, tetapi juga 12 suku besar sangat mahir dalam mengeksploitasi orang lain. Jadi, seberapa banyak yang bisa kau dapatkan bergantung pada peringkatmu. Jika kau bisa mencapai peringkat 3 teratas, akan ada hadiah spesial dari 12 suku besar, dan klan tidak akan menuntut hadiah tersebut. Namun, sumber daya yang diberikan kepadamu tidak akan pernah melebihi 2/10. Kau harus tahu bahwa kau tidak akan bisa memasuki gunung monster sama sekali jika bukan karena klan. Kata Yang Jinhe dengan sungguh-sungguh. Yang Chen tidak berniat untuk tawar-menawar dan dengan hormat berkata, terima kasih, ketua klan. Selama percakapannya dengan Yang Jinhe, anggota keluarga yang tingkat tinggi lainnya mendengarkan dengan seksama.
Sebagian orang merasa Yang Jinhe terlalu sopan kepada Yang Chen. Di antara mereka, Tuan ke-8 Yang adalah yang paling merasa tersinggung. Tuan ke-8 Yang, dengan wajah tanpa ekspresi, berkata, "Ketua klan, apakah Yang Chen dapat memasuki gunung monster atau tidak? Dia mewakili keluarga Yang kita." Membahas pembagian sumber daya sekarang, saya khawatir, mungkin agak terlalu dini. Karena Yang Chen berasal dari keluarga Yang kita, dia harus memberikan kontribusinya kepada keluarga kita. Adapun soal alokasi sumber daya untuknya, saya rasa kita sebaiknya melewatkannya saja. Ketika Yang Chen mendengar ini, alisnya terangkat, dan dia dengan gembira menjawab, "Oh, tetua ke-8, katakan padaku, mengapa masalah alokasi sumber daya untukku harus dilewati?" Awalnya, dia memiliki rasa hormat kepada tetua ke-8, bagaimanapun juga, pihak lain itu adalah seorang tetua. Namun, sikap tetua terhadapnya sudah diskriminatif sejak awal. Bahkan jika dia memiliki temperamen yang baik, pada titik ini, dia tidak lagi ingin menanggungnya. Tetua Yang Ba mendengus dingin dan berkata dengan angkuh, "Yang Chen, tanpa dukungan keluarga Yang, pencapaianmu hari ini tidak mungkin terjadi. Keluarga Yang telah memberimu sumber daya kultivasi, menyediakan metode kultivasi, dan dengan susah payah membinamu hingga mencapai titik ini. Inilah saatnya bagimu untuk berkontribusi. Satu-satunya saat kami akhirnya membiarkanmu berkontribusi, kau malah bernegosiasi dengan keluarga di tempat. Apakah kau tahu arti keluarga? Apakah kami telah membinamu dengan sia-sia?" Kata-kata guru ke-8 yang tak diragukan lagi membangkitkan gaung yang meriah. "Ya, Yang Chen, keluarga yang telah dengan susah payah mendidikmu, bukan untuk membesarkanmu dengan sia-sia. Tanpa keluarga Yang, apakah kamu bisa memiliki hari ini?" Mendengar tuduhan-tuduhan ini, Yang Chen menggelengkan kepalanya. Dia bahkan belum memasuki gunung monster, dan para anggota tingkat tinggi ini sudah tidak puas dengan pembagian keuntungan untuknya. Jika dia memasuki gunung monster, bukankah orang-orang ini akan memperebutkannya? Setelah memikirkannya, Yang Chen tidak lagi menyembunyikan apapun, dan berkata dengan dingin, "Tetua ke-8, semuanya, karena kalian semua mengklaim bahwa keluarga yang telah membina saya, memberi saya sumber daya kultivasi. Maka, saya, Yang Chen, akan bertanya kepada kalian hari ini. Bolehkah saya tahu, kapan keluarga yang pernah memberi saya sumber daya kultivasi?" Begitu kata-kata itu terucap, para petinggi keluarga Yang itu tiba-tiba terdiam. Bab 48. Mereka hampir melupakan masa lalu Yang Chen di keluarga Yang ketika mereka hanya berbicara tentang kebenaran dan kepantasan. Memang, tampaknya mereka tidak pernah memberikan apapun kepada Yang Chen. Secara tidak sadar memperlakukan Yang Chen seolah-olah dia adalah jenius lain dari keluarga Yang, padahal bukan. Yang Chen adalah anomali dalam keluarga. Anak ini dulunya menganggur, dan tidak ada yang mengira dia memiliki potensi untuk dibina. Secara alami, dia tidak diberi alokasi sumber daya apapun. Dia bahkan diperlakukan seperti barang buangan dan tidak dianggap serius. Nah, berbicara soal kultivasi, bukankah itu menggelikan? Nada suara Yang Chen terdengar tegas, tatapan dinginnya menyapu semua orang, akhirnya berhenti pada tetua Yang Ba. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, mengenai keluarga yang membina saya. Saya mohon maaf, tetapi saya tidak ingat keluarga yang pernah membina saya. Tetua Yang Ba merasa seperti ekornya diinjak-injak ketika melihat tatapan Yang Chen tertuju padanya, dan amarahnya meluap seperti api yang berkobar. Dia berteriak, "Yang Chen, kau melanggar semua prinsip. Sebagai anggota keluarga Yang, apakah kau tidak memiliki rasa kehormatan keluarga? Kau harus mengerti bahwa tanpa dukungan keluarga Yang, apa yang bisa kau peroleh?" Dia tidak bisa duduk diam ketika Yang Jinhe berjanji akan memberikan 20% dari sumber daya kepada Yang Chen. Anda harus tahu bahwa ketika para jenius itu memasuki gunung monster di masa lalu, sumber daya yang mereka bawa kembali akan diambil oleh anggota klan tingkat tinggi, yang berjumlah 30% dari total keseluruhan. Ketua klan akan mendapatkan 10%, sedangkan 60% sisanya akan dialokasikan untuk pengembangan generasi penerus dalam klan. Jika Yang Chen mengambil 10% atau 20% secara langsung, tidak ada jaminan bahwa sumber daya yang mereka terima tidak akan dipotong. Bagaimana mungkin dia menyetujui hal itu? Tapi dia lupa. Jika Yang Chen tidak memasuki gunung monster, dari mana harta karun di dalamnya akan mengalir ke keluarga Yang? Rasa kehormatan. Tetua Yang Ba, Anda benar-benar bermulut tajam. Pertama, Anda menuduh saya melanggar prinsip, dan kemudian Anda mengkritik saya karena tidak memiliki rasa kehormatan keluarga. Jadi, saya bertanya kepada para anggota keluarga yang berpangkat tinggi yang hadir, pernahkah Anda membuat saya, Yang Chen, merasakan kehangatan dari keluarga sejak saya lahir? Nada suara Yang Chen dingin, "Maaf, tapi aku tidak pernah merasa menjadi bagian dari sebuah keluarga. Jadi, kalau soal kehormatan, aku minta maaf, tetua ke-8, tapi kupikir kau sebaiknya mengatakan itu kepada orang lain. Lagi pula, jika kau benar-benar berpikir bahwa partisipasiku dalam pertempuran uji coba 100 klan tidak pantas untuk keluarga Yang, kau bisa membiarkan orang lain yang pergi. Sejujurnya, aku tidak tertarik melakukan sesuatu yang berat yang tidak memberiku rasa terima kasih. Sejujurnya, jika bukan karena tetua Yang dan tetua Yang Si, aku mungkin tidak akan setuju untuk berpartisipasi dalam pertempuran uji coba 100 klan ini. Di keluarga Yang, satu-satunya yang pernah membimbingnya adalah tetua Yang dan tetua Yang Si. Meskipun apa yang dilakukan tetua Yang dan tetua Yang Si praktis tidak berarti, Yang Chen tetap merasakan kehadiran keluarga dari mereka. Orang lain, Yang Chen sama sekali tidak bisa merasakannya. Jika memang begitu, mengapa dibahas? Apakah ini lelucon?
Dia akan berjuang untuk berpartisipasi dalam pertempuran uji coba 100 klan, pergi ke Gunung Monster, dan kemudian sumber dayanya dialokasikan atas belas kasihan orang lain. Apakah mereka benar-benar berpikir dia adalah seseorang yang mudah ditindas? Kau sendiri yang mengatakannya. Tetua Yang Ba mendengus, pemimpin klan, kau juga mendengarnya. Diam, Yang Jinhe menatap tajam Tetua Yang Ba dengan mata dingin, jika Yang Chen tidak ikut serta, bisakah kau mencari penggantinya? Jika Tetua Yang Ba berpikir ada kandidat yang lebih baik yang dapat mencapai hasil yang baik dalam ujian 100 klan. Silakan beri saran jika ingin bertarung. 1. Master ke-8 yang langsung lemas. Di mana dia bisa menemukan penggantinya? Tampaknya, selain Yang Chen, memang tidak ada orang lain di keluarga yang mampu meraih hasil bagus dalam pertempuran uji coba 100 klan. Yang Jinhe juga berpikir bahwa otak Tetua Yang Ba pasti telah rusak. Jika mereka tidak bisa memasuki Gunung Monster terlebih dahulu, bagaimana mereka bisa membicarakan pembagian keuntungan dan kepentingan? Bahkan, siapa lagi di keluarga yang bisa mencapai hasil bagus dalam pertempuran uji coba 100 klan selain Yang Chen? Awalnya, Yang Wu sudah terbuang sia-sia, dan para jenius yang tersisa paling banter hanya mencapai tahap menengah dari alam pemurnian tubuh lapisan keempat, tanpa menghadapi kejadian besar apapun. Dalam pertempuran uji coba 100 klan, mereka akan merasa puas jika tidak tersingkir di awal, apalagi masuk ke 30 besar. Master ke-8 yang masih merasa tidak yakin dan mendengus dingin, aku tidak akan memberikan pendapatku. Yang Jinhe menghela napas, Yang Chen, aku tahu kau tidak senang. Keluarga yang memang berhutang maaf padamu atas apa yang telah kami lakukan sebelumnya. Itulah mengapa aku memberimu syarat yang begitu tinggi. Tentu saja, apakah kau dapat memahaminya atau tidak, itu tergantung padamu. Sebenarnya, bukankah dia juga menyimpan beberapa penyesalan di hatinya? Seandainya dia lebih memperhatikan Yang Chen sejak awal, atau seandainya dia tidak menolaknya di pintu ketika tetua yang membawanya, akankah mereka berakhir bernegosiasi seperti ini hari ini? Seandainya dia tahu bahwa orang jenius yang dihargai Li Yuyan sebenarnya adalah Yang Chen, dia tidak akan menolaknya dalam keadaan apapun, bukan? Seandainya mereka memberikan sedikit rasa hangat dari keluarga kepada Yang Chen, mungkin Yang Chen tidak akan mengajukan tuntutan seperti itu hari ini, membahas pembagian keuntungan secara langsung. Pada akhirnya, mereka tidak memberikan perlakuan yang cukup kepada Yang Chen, yang membuat tuntutannya hari ini masuk akal. Melihat Yang Jinhe begitu sopan, Yang Chen tentu saja tidak akan bersikap kasar. Lagi pula, dia masih junior di keluarga Yang. Dia menundukkan tangannya dengan tenang dan berkata, Ketua klan, Anda terlalu baik. Saya, Yang Chen, akan melakukan yang terbaik. Haha, bagus sekali kau memiliki kepercayaan diri. Kekuatanmu akan langsung memengaruhi hasil pertempuran uji coba 100 klan. Kantung penyimpanan di sini adalah sumber daya kultivasi yang kuberikan padamu sebagai pemimpin klan. Meskipun mungkin tidak akan memberikan peningkatan signifikan dalam waktu singkat, ini tetap merupakan harta karun yang berharga untuk kultivasi. Kuharap kau dapat membuat kemajuan lebih lanjut dalam kultivasi seni bela dirimu sebelum pertempuran uji coba 100 klan, kata Yang Jinhe dengan ramah. Yang Chen tentu saja bisa memahami niat Yang Jinhe, dan ada sedikit permintaan maaf dalam kata-katanya. Dia tidak punya alasan untuk tidak menerimanya. Namun, tepat ketika dia hendak mengulurkan tangan dan mengambilnya, Tetua Yang Ba dengan tidak pantas berdiri lagi, Ketua klan, sumber daya ini dikumpulkan dengan susah payah oleh klan kita. Jika Yang Chen ini dapat mencapai hasil yang baik dalam pertempuran uji coba, saya tidak akan keberatan jika Anda memberinya sumber daya ini. Tetapi dia bahkan belum mulai berpartisipasi, dan Anda sudah memberinya hadiah yang begitu besar. Saya khawatir dia mungkin tidak berguna sama sekali. Melihat Tetua Yang Ba begitu agresif, Tuan kedua tidak bisa tinggal diam lagi. Tetua ke-8, jangan pergi terlalu jauh. Guru keempat juga berkata dengan dingin, Tetua ke-8, kata-katamu agak berlebihan. Yang Jinhe memejamkan matanya dan menarik napas dalam-dalam. Saat ia membuka matanya dipenuhi amarah, dan ia berteriak dengan marah, berani-beraninya kau. Dengan kekuatan alam bela diri roh, teriakan marah ini terdengar seperti petir di hari yang cerah, meledak di aula dan membuat semua orang yang hadir merasa pusing. Ini sepenuhnya menunjukkan kekuatan Yang Jinhe, dan untuk sesaat, seluruh tempat itu hening. Atau apakah Anda keberatan jika saya menjadi ketua klan? Karena Anda mengatakan bahwa sumber daya ini dikumpulkan dengan susah payah oleh klan, apakah itu berarti saya bahkan tidak berhak untuk mendistribusikannya? Dia memberikan sumber daya ini kepada Yang Chen untuk membantunya mencapai hasil yang lebih baik dalam pertempuran uji coba 100 klan. Selama Yang Chen memasuki Gunung Monster, klan tersebut secara alami akan kaya akan material surgawi dan harta duniawi. Namun, Tetua Yang Ba memiliki pandangan yang picik dan bersikap agresif karena perselisihan antar faksi. Bagaimana mungkin Yang Jinhe tidak menyadari tipu dayanya? Di bawah teguran Yang Jinhe, Tetua Yang Ba gemetar seluruh tubuhnya dan segera meminta maaf dengan ketakutan. Tidak, saya tidak berani. Ketua klan, saya salah bicara. Kuharap itu tidak akan terjadi lagi. Jika tidak, aku tidak keberatan menggantikanmu sebagai tetua ke-8 dengan orang lain. Yang Jinhe menatapnya dengan dingin. Tuan ke-8 yang tidak menyangka akan mendapatkan hasil seperti itu. Sebagai tetua ke-8 keluarga Yang, kata-katanya akan dianggap serius oleh Yang Jinhe di hari-hari biasa. Mengapa dia berbalik melawannya hanya karena sebuah jenius yang belum terbukti? Namun ia menyadari bahwa ia salah. Yang Jinhe sebenarnya berbalik melawannya demi Yang Chen. Apakah statusnya lebih rendah daripada Yang Chen? Bab 49.
Tetua Yang Ba salah tentang satu hal. Bukan berarti statusnya lebih rendah dari Yang Chen, tetapi seharusnya dia tidak memprovokasi Yang Chen dalam segala hal selama momen kritis pertempuran uji coba 100 klan. Namun, bagaimana mungkin Tetua Yang Ba bisa mengerti? Meskipun sekarang dia tunduk pada. Meskipun Yang Jinhe berwibawa, kebencian di matanya tidak berkurang banyak. Tatapannya tertuju pada Yang Chen. Awalnya, tujuannya untuk menargetkan Yang Chen hanya karena Tetua Yang, tetapi sekarang, dia benar-benar menyimpan kebencian yang mendalam terhadap Yang Chen. Huff, kuharap kau benar-benar bisa masuk 30 besar dan lolos kualifikasi untuk memasuki Gunung Monster Buas. Kalau tidak, saat kau kembali ke keluarga Yang, aku akan mempersulitmu. Tetua Yang Ba berpikir dalam hati. Pada akhirnya, Yang Chen menerima hadiah yang diberikan oleh Yang Jinhe terlebih dahulu, lalu dia bangkit dan pergi. Dia tidak ingin tinggal di tempat yang penuh dengan bau busuk seperti itu lebih lama lagi. Namun, ketika dia mengira bisa mendapatkan kedamaian setelah kembali ke rumah, dia menyadari bahwa dia sangat salah. Karena sesosok pria berdiri di halaman rumahnya. Wajah pria itu penuh dengan senyum mengkilat dan gerak-gerik yang tunduk, dan setelah diperhatikan lebih dekat, ternyata itu adalah Zhou Huai, yang pernah mengkhianatinya. Zhou Huai, pergi dari sini sekarang. Gu Mingyue berdiri di halaman, dipenuhi amarah. Dia benar-benar merasa jijik dengan wajah Zhou Huai. Teguran seperti itu tentu saja langsung menarik perhatian Yang Chen, dan dia menoleh. Dia melihat Zhou Huai tanpa sadar memasuki halaman rumahnya dan dengan antusias membantu Gu Mingyue mengerjakan pekerjaan rumah, tampak sangat efisien. Yang Chen sangat marah hingga tertawa, tetapi dia tidak terburu-buru untuk berbicara, melainkan ingin melihat apa yang Zhou Huai coba lakukan. Zhou Huai sibuk di halaman Yang Chen, merapikan satu sisi demi sisi, seolah-olah ia telah kembali menjalankan tugasnya di bawah Yang Chen. Meskipun bekerja keras, ia sangat memperhatikan Gu Mingyue, tampak seperti seorang tetua yang baik hati. Saat melakukan semua hal itu, Zhou Huai dengan cepat memperhatikan Yang Chen. Ketika melihat Yang Chen, Zhou Huai terkejut sesaat, lalu dengan cepat tersenyum ramah, "Tuan muda, Anda sudah kembali. Saya akan segera membersihkan halaman agar tidak mengganggu suasana kultivasi Anda." Yang Chen tahu betul apa yang dipikirkan Zhou Huai. Ketika melihat Zhou Huai begitu memperhatikannya, dia menyipitkan mata dan berkata dingin, "Zhou Huai, kapan aku mengizinkanmu masuk ke rumahku?" "Tuan muda, saya pelayan Anda, bukan." Zhou Huai tersenyum canggung lalu berkata dengan tegas. Yang Chen mencibir, "Zhou Huai, aku benar-benar meremehkan keteguhan hatimu. Kalau aku ingat dengan benar, kau seharusnya sekarang menjadi pelayan Yang Heng, kan? Secara teori, seharusnya kau berada di halaman Yang Heng, jadi mengapa kau di sini?" Mendengar itu, wajah Zhou Huai sedikit berubah, tetapi mengingat mentalnya yang kuat, dia telah mempersiapkan diri sebelum datang. Pada saat itu, ia buru-buru berkata, "Tuan muda, pergi ke tempat Yang Heng hanyalah sebuah kebingungan sesaat. Setelah memikirkannya, saya masih merasa bahwa tempat Tuan muda Yang Chen adalah yang paling cocok untuk saya, Zhou Huai. Jadi kau mengkhianati Yang Heng lagi dan berbalik kepadaku." Yang Chen menyentuh dagunya, bertanya dengan penuh minat. "Ya, Yang Heng memang lengah, bermalas-malasan sepanjang hari, dan tidak melakukan apa-apa. Aku dibutakan sesaat dan benar-benar membiarkan dia menyihirku. Tuan muda, Anda harus percaya padaku. Jika aku, Zhou Huai, tidak disihir olehnya sesaat, bagaimana mungkin aku melakukan tindakan bodoh seperti itu waktu itu?" Zhou Huai berkata dengan gigi terkatup rapat penuh kebencian, seolah-olah dia benar-benar merasa Yang Heng adalah kekecewaannya. Yang Chen tertawa. Dia benar-benar tertawa. "Zhou Huai, kalau aku ingat dengan benar, kau juga berbicara seperti ini kepadaku ketika kau menyatakan kesetiaanmu kepada Yang Heng. Dan kau sepertinya mengatakan bahwa nama Zhou Huai mengandung karakter, Huai, yang berarti kesetiaan. Jadi ketika kau mengabdi kepada tuanmu, kau akan benar-benar setia, bukan?" Kata Yang Chen dingin. Zhou Huai menegang, buru-buru ingin menjelaskan lebih lanjut. Namun tak lama kemudian, Yang Chen berkata tanpa ekspresi, "Atau kau pikir tempat ini rumahmu? Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Zhou Huai, sepertinya kau belum memahami situasinya dengan jelas. Sudah kukatakan sebelumnya, Yang Chen tidak peduli apakah aku memiliki satu orang lebih banyak atau lebih sedikit darimu. Kau harus berpikir matang tentang apa yang kau miliki yang akan kuhargai." Mendengar itu, Zhou Huai benar-benar ketakutan. Ia takut Yang Chen tidak akan menerimanya lagi, jadi ia buru-buru bersujud, tanpa mempedulikan harga dirinya, dan berlutut di tanah. Sambil berlutut, Zhou Huai bersujud ketakutan, "Tuan muda, Anda tidak boleh menolak untuk menerima saya. Saya telah mengkhianati Yang Heng kali ini dan tidak memiliki apapun lagi. Semua yang saya miliki. Yang kuinginkan hanyalah kembali di bawah komandomu. Hari itu hanyalah momen kebingungan. Jika kau tidak menerimaku, aku benar-benar tidak akan punya tempat tujuan." Dia menyesalinya sekarang. Jika dia mengetahui bakat Yang Chen lebih awal, bagaimana mungkin dia memilih untuk mengkhianati Yang Chen saat itu? Seandainya saja dia tinggal sedikit lebih lama, hanya 2 bulan lagi, itu sudah cukup. Setidaknya, ketika Yang Chen melihat kesetiaannya, manfaat yang didapatnya tidak akan berkurang, kan? Seperti kata pepatah, jika seseorang menjadi sukses, maka hewan peliharaannya pun akan ikut makmur. Lihatlah betapa cantiknya Gu Mingyue sekarang, meskipun dia juga seorang pelayan. Zhou Huai dan Gu Mingyue bagaikan surga dan bumi.
Karena melihat semua itu, dia memilih untuk kembali ke sisi Yang Chen. Apa status Yang Heng di keluarga yang saat ini? Setelah upacara kedewasaan, Yang Heng menerima sangat sedikit sumber daya, belum lagi dia sangat keras dalam memperlakukan para pelayan. Bahkan meminta beberapa batu roh darinya lebih sulit daripada mendaki ke langit. Namun Yang Chen berbeda, dia membuat gebrakan besar di upacara kedewasaan, dan dia pasti akan menerima banyak sumber daya dan batu roh. Pada saat itu, bahkan jika Yang Chen hanya memberinya sedikit, itu sudah cukup untuk dia hamburkan. Dia berpikir bahwa dia telah melakukan pekerjaan dengan baik di bawah Yang Chen sebelumnya dan bahwa, mengingat status Yang Chen yang berbeda sekarang, dia tidak akan menyimpan dendam. Namun, dia salah. Yang Chen berkata tanpa ekspresi, "Zhou Huai, tahukah kamu apa yang paling kubenci dalam hidupku? Pengkhianatan." Dia masih menyimpan dendam terhadap Hua Wanru dan belum melupakannya. Ketika kultivasi seni bela diri Yang Chen mencapai puncaknya, saatnya untuk mengambil nyawa anjing Hua Wanru. Sekarang, dia hanya membiarkan wanita itu hidup beberapa hari lagi. Yang Chen berkata dingin tanpa sedikit pun kehangatan dalam nada suaranya, "Zhou Huai, kata-kataku sangat jelas. Jika kau tidak pergi sekarang, akibatnya. Kau tahu." Zhou Huai berdiri di sana dengan linglung, matanya dipenuhi keputusasaan. Dia tahu bahwa pada akhirnya dia telah melewatkan kesempatan untuk menunjukkan pengabdiannya ketika hal itu paling dibutuhkan. Sudah terlambat. Sekarang, tanpa Yang Chen dan setelah meninggalkan Fang Heng, reputasinya sudah sangat buruk. Bagaimana mungkin dia terus berbaur dengan keluarga Yang? Bab 50. Masalah Zhou Huai hanyalah gangguan kecil yang tidak menyenangkan bagi Yang Chen. Dia tidak terlalu memikirkannya, karena tidak mungkin dia bersikap lunak terhadap orang yang mengkhianatinya. Namun, perselingkuhan Zhou Huai mengingatkannya pada kenangan buruknya bersama Hua Wanru. Justru ingatan akan Hua Wanru itulah yang memotivasinya untuk mendambakan kekuatan yang lebih besar lagi. Semakin kuat kekuatannya, semakin Yang Chen bisa memahami perbedaan antara dirinya dan Hua Wanru. Memang, Hua Wanru di kehidupan sebelumnya adalah seorang jenius, dan dia tidak hanya sangat berbakat, tetapi kebijaksanaannya juga tak tertandingi. Terlebih lagi, dengan kultivasi pribadinya, kultivasi seni bela diri Hua Wanru jauh melampaui rekan-rekannya, dan kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat dipahami pada tingkat klan 100 liar besar. Adapun dirinya sendiri, terdapat jurang pemisah yang sangat besar antara dirinya dan Hua Wanru. Tentu saja, Yang Chen percaya bahwa seiring waktu, dia pasti akan menggunakan upaya dan caranya sendiri untuk mengurangi kesenjangan ini hingga hilang sepenuhnya. Dengan pemikiran itu, Yang Chen mulai memeriksa dengan saksama material surgawi dan harta karun duniawi yang diberikan kepadanya oleh Yang Jin He. Patriar keluarga yang memang murah hati, sementara tetua yang sedikit lebih rendah. Sumber daya dan harta benda ini memang akan sulit bagi orang lain untuk mencapai hasil besar dalam waktu singkat. Tetapi di tanganku, maknanya berbeda. Yang Chen memandang sumber daya di dalam tas penyimpanan dan memperlihatkan senyum puas. Dia yakin bahwa dengan menggabungkan sumber daya ini, dia bisa kembali mencapai terobosan dalam kultivasi seni bela dirinya. Sumber daya ini juga bisa memberiku mandi obat lagi untuk memperkuat fisikku, pikir Yang Chen dalam hati. Dengan pemikiran itu, Yang Chen segera bertindak, mengeluarkan sebagian besar harta karun dari tas penyimpanan. Persiapan mandi obat membutuhkan waktu lebih dari setengah jam. Dan Yang Chen dengan gembira melompat ke pemandian obat. Dalam sekejap mata, 1 hari dan 1 malam telah berlalu. Yang Chen, yang sedang duduk di pemandian obat, tiba-tiba membuka matanya yang penuh energi. Tubuhnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya, sebuah tanda pertumbuhan dalam kultivasi seni bela dirinya, yang secara bertahap memunculkan senyum di wajahnya saat dia bergumam, "Tidak buruk, meskipun mandi obat ini jauh dari efek ideal yang kubayangkan, namun tetap membawaku dari tingkat ke-5 alam pemurnian tubuh, langsung melompat, dan mencapai tingkat ke-6 alam pemurnian tubuh." Ya, kultivasi seni bela dirinya saat ini secara mengejutkan dan melanggar batas telah melampaui tingkatan dari lapisan ke-5 ke tingkat ke-6. Jika anggota klan 100 liar besar lainnya mengetahui tentang lompatan ini, mereka pasti akan terkejut. Semua orang harus memahami bahwa semakin tinggi tingkat alam pemurnian tubuh, semakin menantang pula untuk meningkatkan tingkat kekuatan seseorang. Tubuh manusia memiliki batas kemampuannya. Di jalur penuh batasan ini, awalnya mungkin mudah, tetapi semakin tinggi pendakiannya, semakin sulit jadinya. Kasus seperti Yang Chen, yang langsung naik dari tingkat ke-5 ke tingkat ke-6 hanya dalam 1 hari, akan sulit dipercaya jika beredar. Apapun yang terjadi, anggota keluarga yang tidak akan pernah membayangkan bahwa tingkat ke-5 alam pemurnian tubuh Yang Chen yang mengerikan dapat berkembang ke tingkat ke-6 dalam waktu sesingkat itu. Yang Chen tidak berani mempublikasikan masalah ini, lagi pula, jika anggota keluarga yang tahu bahwa beberapa hari yang lalu dia berada di tingkat ke-5 alam pemurnian tubuh dan sekarang dia berada di tingkat ke-6, itu akan terlalu mengejutkan. Sumber daya lincau ini masih belum cukup, pikir Yang Chen getir dalam hatinya. Meskipun aku telah memasuki tingkat ke-6 alam pemurnian tubuh, semua sumber daya yang diberikan oleh kepala suku yang telah habis. Baiklah, kalau begitu, sebaiknya aku mulai berlatih teknik tombak Yuan campuran. Karena ia telah memilih jalur teknik tombak, Yang Chen pasti sudah familiar dengan teknik tersebut. Dengan pemikiran itu, Yang Chen segera bangkit, berpakaian, dan berkata, "Ming Yue, berhentilah merapikan kamar, ayo kita pergi ke lapangan latihan." Lapangan latihan adalah tempat bagi para pendekar bela diri keluarga yang untuk berlatih dan mengembangkan keterampilan mereka.
Di sana, mereka dapat berlatih dengan bebas tanpa khawatir kehabisan tempat. Baik, Tuan Muda, Gu Mingyue mengangguk gembira. Sekarang, hal favoritnya adalah mengikuti Yang Chen kemanapun. Dalam sekejap mata, di lapangan latihan, para pemuda itu berkeringat di bawah sinar matahari. Yang Chen menggenggam tombak itu, tombak perak itu bagaikan naga, setiap tusukannya membawa angin yang dahsyat. Aku merasa masih ada sesuatu yang kurang, gumam Yang Chen pada dirinya sendiri. Teknik tombak Yuan campuran memiliki 4 tahapan utama. Keempat tahapan ini adalah penghancuran musuh, semburan petir, penghancuran gunung, dan Yuan campuran. Dengan bakatku, sangat sulit untuk memahami bahkan tahap penaklukan musuh. Jurus penaklukan musuh adalah tentang kecepatan. Sangat cepat sehingga dapat mengikuti arah angin dan menciptakan bayangan saat tombak dilepaskan. Pikir Yang Chen. Tentu saja, hal itu terlalu sulit untuk dicapai. Gu Mingyue memperhatikan latihan tombak Yang Chen yang tekun, matanya yang besar berkedip penuh kekaguman. Dia menyangga pipinya dan duduk di sana, dengan saksama menatap wajah Yang Chen yang khas, tanpa sadar membayangkan masa depan mereka bersama. Setiap kali memikirkan masa depan, wajah Gu Mingyue memerah dan dia mulai tergagap. Aku seharusnya tidak memiliki pikiran yang kacau seperti itu. Bagaimana mungkin Tuan Muda seburuk yang kubayangkan? Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan gadis kecil ini, tetapi tak lama kemudian Gu Mingyue mendengar beberapa suara gaduh di dekat telinganya. Itu Yang Chen. Yang Chen adalah jenius terkuat dari keluarga yang kita. Dia sedang berlatih teknik tombak. Aku tidak menyangka Tuan Muda Yang Chen begitu rajin meskipun sudah berprestasi. Pantas saja aku tidak bisa bersinar di upacara kedewasaan. Melihat usahanya saja, aku merasa malu dibandingkan dengannya. Berhenti bicara dan belajarlah. Tuan Muda yang jarang datang ke lapangan latihan untuk berlatih. Ini kesempatan bagus bagi kita untuk belajar dengan mengamati beliau berlatih. Kita mungkin akan banyak berkembang. Banyak pemuda dari lapangan latihan menemukan Yang Chen di pojok, membuat keributan dan berkumpul untuk menontonnya berlatih. Bagi mereka, menonton Yang Chen berlatih adalah kenikmatan yang langka. Sayang sekali, aku berlatih ilmu pedang. Aku berlatih teknik pedang, yang berbeda dengan teknik Tuan Muda Yang. Haha, ketika ayahku melihat Yang Chen memilih teknik tombak, dia langsung menyuruhku untuk mempelajarinya juga. Kalian jangan halangi aku harus belajar dari kakak Yang. Pemandangan ini sudah biasa terjadi. Dalam sekejap, berita tentang kedatangan Yang Chen ke lapangan latihan menyebar luas. Dalam sekejap mata, lapangan latihan dipenuhi orang, bahkan banyak gadis muda dari klan asing di dekatnya bergegas menemui keluarga Yang. Gadis-gadis muda ini tidak punya alasan untuk masuk ke keluarga Yang secara langsung, jadi mereka memilih untuk memanjat tembok. Kakak, pegang aku sedikit lagi, aku akan melihat Yang Chen. Ah, aku melihat Yang Chen, kakak, aku melihatnya. Dia persis seperti dalam legenda. Adik perempuan, kamu harus berusaha lebih keras, keluargamu kita tidak punya apa-apa selain kedekatan dengan keluarga Yang. Raih kesempatan ini, jika kamu bisa merebut Yang Chen, kakakmu akan diberkati seumur hidup. Aduh, adik perempuan, kenapa kamu jadi lebih berat? Awalnya Yang Chen fokus pada latihannya, tetapi tak lama kemudian bisikan-bisikan di sekitarnya mulai terdengar. Sekalipun ia mencoba memperhatikan, mustahil untuk mengabaikannya. Saat itu, Yang Chen merasa sangat canggung. Melirik sekeliling, dia melihat lapangan latihan dipenuhi orang. Bahkan ada beberapa gadis muda yang memanjat tembok, mata besar mereka menatapnya, mengobrol tanpa tahu apa yang mereka bicarakan. Yang Chen melirik mereka, dan dalam sekejap, hati para gadis itu berbinar. Beberapa dari mereka hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh.